Pada video kali ini, saya akan membahas tutorial uji normalitas menggunakan uji Lily-Porsche dengan menggunakan Excel. Apa sih uji Lily-Porsche itu? Uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya ada hipotesis. Sini sudah ada keterangannya bahwa hipotesis 0 berarti data berdistribusi normal. Kemudian hipotesis 1 berarti data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada formula. Formula itu rumus ya. Ada rumus bertahap yang akan kita bahas satu-satu di slide berikutnya ya. Rumus perhitungan. Yang pertama, menghitung nilai Z. Menghitung nilai Z ini, data dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Kemudian yang kedua, untuk mencari nilai FZI sama dengan tabel Z, berarti kita harus melihat terlebih dahulu tabel di Z tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk mencari nilai SZI sama dengan sigma Z kurang dari SZI dibagi banyaknya data. Terus yang keempat itu nilai mutlak. Untuk mencarinya yaitu dengan cara FZI dikurangi SZI. Kemudian yang terakhir, untuk mencari nilai LO sama dengan max dalam kurung FZI dikurangi SZI tutup kurung. Untuk mencari nilai LO tabel, karena tidak ada di sini, yaitu kita harus melihat tabel terlebih dahulu. Maka dapat ditarik kesimpulan apabila nilai Lily-Porsche hitung lebih kecil dari Lily-Porsche tabel, maka H0 diterima dengan kesimpulan data berdistribusi normal. Kemudian, apabila nilai Lily-Porsche hitung lebih kecil dari Lily-Porsche tabel, maka H0 ditolak dengan kesimpulan data berdistribusi tidak normal. Di sini ada contoh soal, lakukan uji normalitas dari hasil pengumpulan data suatu sampel-sampel berikut dengan menggunakan Lily-Porsche dan SPSS. Ini datanya disarankan untuk diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, langsung saja kita pengujian normalitas Lily-Porsche. Di sini untuk YI merupakan data dalam soal yang tadi. Di sini sudah kita urutkan ya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai total dengan rumus sama dengan sum dalam kurung. Kita klik semua data yang ada di YI. Kemudian tutup kurung, terus enter. Kemudian untuk mencari rata-rata menggunakan rumus sama dengan average. Dalam kurung kita klik kembali data yang ada di YI semuanya. Kemudian tutup kurung, kita enter. Kemudian menghitung varian, rumusnya itu sama dengan var. Dalam kurung kita klik kembali data yang ada di YI. Kemudian tutup kurung, enter. Untuk mencari simpangan baku dengan menggunakan rumus akar dari variannya, yaitu sama dengan SQRT buka kurung, kita klik
data variansnya, hasil dari data variansnya, kemudian tutup kurung, terus enter. Di sini kita sudah menghitung nilai total, rata-rata, varian, dan simpangan baku. Sekarang kita akan menghitung nilai Z dengan menggunakan rumus data dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Kita masukkan di sini. Rumusnya itu sama dengan dalam kurung, kita klik data yang pertama yaitu 2, terus dikurangi, kita klik rata-rata, tutup kurung, terus bagi dengan simpangan baku. Supaya memudahkan kita untuk mencari nilai Z, kita langsung dengan cara otomatis saja ya, dengan menggunakan F4. Kita F4. Ini sampai kita enter, ini hasilnya. Kemudian kita scroll saja ke bawah sampai 24. Nah, keluar hasilnya seperti ini perhitungannya. Selanjutnya kita akan mencari nilai FZI. Kita lihat di tabel Z untuk mencarinya. Di sini di data pertama min 1,69. Kita cari di tabel normal kumulatif. Min 1,69. Sini sudah ketemu ya di Z-nya min 1,6. Kita cari ke atas 009. Kita cari titik pertemuannya. Berarti di sini ya, 0,0455. Kita masukkan ke tabel FZI 0,0455. Ya, betul. Kembali lagi, enter saja. Setelah itu kita cari lagi seperti yang tadi, dari data 1 sampai data 24 kita cari pakai tabel Z. Nah, ini dia hasil dari nilai FZI yang kita sudah dapatkan dengan menggunakan tabel. Selanjutnya kita akan mencari nilai SZI. Yang pertama kita perlu lihat nilai FZI di sini dan terus selanjutnya. Nah, kamu lihat di sini nilai FZI yang pertama, data yang pertama yaitu 0,0455. Terus cari nilai yang lebih kecil atau sama dengan 0,0455. Berarti di sini ada 2 ya, data pertama dengan data yang kedua. Nah, kita jumlahkan, terus kita bagi banyaknya data. Berarti kita masukkan ke sini sama dengan 2 dibagi 24. Hasilnya 0,08333333. Nah, ini juga sama.
karena datanya sama, nilai FZI-nya kita masukkan lagi 2 dibagi sama dengan 2 dibagi 24, kita enter. Nah, selanjutnya data yang ketiga, kan di sini data yang ketiganya ada 2 yang sama nilai FZI-nya. Terus kita tambahkan dengan data yang pertama, kedua. Berarti hasilnya itu kita masukkan ke sini ya. Sama dengan 4 dibagi 24. Ini hasilnya 0,166667. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini dia hasil dari nilai SZI ya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai mutlak. Rumusnya itu FZI dikurangi SZI. Nah, menghitung nilai mutlak ini kita mutlakkan dulu ya dengan menggunakan rumus sama dengan absol dalam kurung, kita klik data yang pertama FZI, kemudian dikurangi data SZI, kita tutup kurung, terus kita enter. Ini hasil nilai mutlaknya dan seterusnya ya. Berarti sama dengan absolut, kita masukkan lagi. Sama saja dengan data yang tadi. Sama saja ya, kita tinggal masukkan saja. Nah, FZI sama SZI ini sama, kita masukkan saja sama kayak tadi hasilnya 1179. Ini juga
dia hasilnya, nilai mutlak FZI dikurangi SZI. Selanjutnya kita akan menghitung Lillie Force hitung dengan menggunakan rumus sama dengan max buka kurung, kita blok data yang ada di nilai mutlak semuanya sampai 24. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, ini dia hasil nilai mutlaknya 0,1487333. Selanjutnya kita mencari Lillie Force tabel. Sebelumnya kita harus melihat dulu jumlah data yang kita punya, yaitu ada 24 ya. Terus kita lihat di tabel Lillie Force. Kita zoom saja ya supaya kelihatan. Datanya kan tadi 24 dan memakai alfa yang 0,05. Memakai 0,05. Di sini ya. Kita cari titik pertemuannya. Berarti hasilnya itu, hasil Lillie Force-nya itu, Lillie Force tabel adalah 0,176. Nah, ini dia hasilnya, nilai mutlak FZI dikurangi SZI. Selanjutnya kita akan menghitung Lillie Force hitung dengan menggunakan rumus sama dengan max buka kurung, kita blok data yang ada di nilai mutlak semuanya sampai 24. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, ini dia hasil nilai mutlaknya 0,1487333. Kita lihat hasilnya bahwa Lillie Force hitung itu lebih kecil daripada Lillie Force tabel. Maka kita simpulkan di sini, berarti LO hitung lebih kecil dari Lillie Force tabel. Artinya H0 kita terima. Dengan kesimpulan, data tersebut berdistribusi normal. Jadi saya tegaskan kembali hasil dari uji normalitas Lillie Force ini, yaitu kesimpulannya Lillie Force hitung kurang dari Lillie Force tabel, yang artinya H0 kita terima dengan kesimpulan data tersebut berdistribusi normal.